Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part sebelumnya diperlihatkan bahwa klan Otsutsuki melawan secara terang-terangan. Mulai dari Bi yang dikalahkan sampai membuat Konoha hancur. Namun pada akhirnya Boruto dan para Kage lainnya berhasil mengalahkannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Boruto part 5 versi Efek Anime. Pada part ini, cerita dilanjutkan setelah kehancuran desa Konoha akibat ulah klan Otsutsuki. Atas kejadian itu, ujian Chunin pun ditunda karena sekarang para penduduk dan shinobi mulai membangun desa kembali. Berikutnya cerita kembali ke Boruto, di mana ia meminta maaf kepada semua rekannya terutama Shikadai. Namun bukan Shikadai saja, ia juga meminta maaf kepada lawan terberatnya yaitu Shinki. Dan kemudian ia menyesali telah menggunakan peralatan ninja di saat ujian Chunin. Selain itu diperlihatkan bahwa Boruto mulai akrab dengan ayahnya. Hal itu membuat Hinata dan Himawari senang. Keesokan harinya diperlihatkan keseharian misi dari tim 10 dan tim 7, di mana mereka sedang menjalani misi yang cukup sulit. Namun misi itu berhasil berkat kekuatan khas klan Chocho dan kerjasama tim 10 dan 7. Nah, kekuatan dari Chocho sama seperti Choji, di mana jurus itu membuat tubuhnya menjadi kurus. Pada jurus ini, Chocho mempunyai sayap cakra sama seperti ayahnya. Sementara itu, Metal berhasil mengatasi rasa gugupnya berkat bertarung melawan ayahnya, di mana kekuatan dari Metal sangat kuat. Akan tetapi, ia belum sanggup menggunakan teknik Hachimon. Setelah kejadian besar kemarin, para Kage mengadakan rapat di mana rapat tersebut dihadiri oleh beberapa mantan Kage. Rapat itu membahas seputar klan Otsutsuki yang mulai menyerang. Jadi untuk itu, mereka harus mempunyai cara untuk menghentikannya. Di suatu ketika, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Mitsuki tiba-tiba menghilang. Menghilangnya Mitsuki bersamaan dengan penyerangan di desa Konoha. Namun ternyata Mitsuki bukan menghilang, melainkan ikut bersama dengan musuh. Jadi Mitsuki pergi meninggalkan desa dengan kehendaknya sendiri. Atas kejadian itu, Mitsuki dicap sebagai pengkhianat desa. Besoknya Boruto mendapati kabar tersebut. Ia tak terima karena Mitsuki adalah anak yang baik. Dan ia pun memutuskan untuk mencarinya. Namun sayangnya jika keluar dari desa akan dicap sebagai pengkhianat. Dengan tekad kuatnya, ia pun memutuskan tetap akan pergi untuk mencari Mitsuki. Namun di sini Boruto tidak sendirian. Ia ditemani oleh Sarada. Karena bagaimanapun juga, salah satu temannya telah meninggalkan desa. Cara pertama untuk menemukan Mitsuki adalah bertemu dengan Orochimaru. Mengingat Mitsuki adalah anak dari Orochimaru. Namun setelah di sana, mereka dikejutkan dengan adanya Mitsuki lagi. Kemudian Orochimaru menjelaskan semuanya kepada Boruto, bahwa Mitsuki kali ini adalah sebuah klon, dan ia pun mendengar kabar bahwa Mitsuki mengkhianati desa. Jadi ia menyarankan Boruto untuk pergi ke tempat petapa ular putih di Gua Ryuchido, yang mana ular putih tersebut bisa mengetahui orang yang hilang. Cara selanjutnya yang ia lakukan adalah menemui petapa ular tersebut. Namun di tengah perjalanan, Sarada dan Boruto dihentikan oleh tim 10, karena di sini Hokage memintanya untuk membawa kembali Boruto. Setelah lama berbincang, tiba-tiba pikiran dari tim 10 berubah, karena mereka mempercayai bahwa Mitsuki bukanlah seperti itu. Jadi mereka pun mencari bersama ke tempat selanjutnya yaitu Gua Ryuchido. Sesampainya di sana, petapa tersebut malah memberi ujian, di mana mereka harus mendapatkan sisik dari ular raksasa yang bernama Garaga. Di sini kekuatan Garaga sangatlah kuat, sampai-sampai membuat Boruto dan lainnya kewalahan. Tiba-tiba datang ular lainnya yang membantunya. Ular itu adalah milik Sasuke yaitu Aoda. Kenapa Aoda membantunya? Karena Sarada adalah anak dari Sasuke. Setelah beberapa cara dilakukan, mereka pun tak sebanding dengan Garaga. Alih-alih mendapat sisik, Boruto malah berkontrak dengan Garaga. Karena Garaga di sini melihat tekad kuat dari Boruto. Setelah itu, mereka pun kembali ke pendeta sebelumnya, di mana pendeta itu adalah seekor ular putih raksasa. Nah, di sana, ular putih tersebut memberitahu di mana Mitsuki lewat ingatan dari Mitsuki sebelumnya, yang mana Mitsuki berada di Iwagakure. Setelah menerima informasi tersebut, mereka pun berencana pergi ke Iwagakure. Dan di sini Shikadai meminta Enojin dan Chocho untuk kembali ke desa, sementara dirinya akan pergi bersama Boruto dan Sarada ke Iwagakure. Namun saat di perjalanan, mereka melihat para shinobi Konoha yang terluka. Nah, yang melukainya adalah musuh yang menyerang desa sebelumnya yaitu Kokuyo. Namun tiba-tiba juga Chocho dan Shikadai datang membantunya. Di sini Shikadai menyuruh Boruto pergi. Di pertarungan kali ini tim 10 akan menghentikannya.
Singkat cerita, Kokuyo pun kalah. Sementara itu Boruto dihalangi oleh seseorang lagi. Ia bernama Sekie. Namun secara tak terduga, Mitsuki muncul. Di sana Mitsuki mengungkapkan bahwa ia ingin meninggalkan desa karena kehendaknya sendiri. Boruto yang mendengar hal tersebut sangat kesal. Di sini ia tetap mempercayai Mitsuki apapun yang terjadi. Namun secara tiba-tiba Mitsuki menyerangnya. Dan akhirnya Boruto pun pingsan. Sementara itu Mitsuki pergi dengan kelompok musuh. Di sini juga terungkap bahwa kelompok musuh yang bersama Mitsuki adalah boneka. Atas kejadian itu, para teman-temannya menyimpulkan bahwa Mitsuki adalah seorang pengkhianat. Akan tetapi Boruto tetap mempercayai Mitsuki. Dengan tekad besar Boruto, teman-temannya pun membantunya karena mereka tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka tiba di Iwagakure. Setibanya di Iwagakure, Boruto pun langsung meminta bantuan kepada Onoki. Alih-alih membantunya, ternyata Onoki sendiri juga terlibat dari insiden tersebut. Nah, tiba-tiba salah satu boneka yang bernama Ku menyerang Boruto, dengan alasan Boruto bisa saja menghalangi eksperimennya. Akibat kejadian itu, Boruto pun ditangkap. Di malam harinya, Boruto dan Onoki melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian Onoki mengajak Boruto ke makam cucunya, di mana cucunya itu mati akibat serangan dari desa lain. Atas kejadian itu, Onoki membuat pasukan boneka untuk melindungi desa. Akan tetapi malah sebaliknya, di mana boneka-boneka tersebut mempunyai pemikiran tersendiri, yang mana para boneka itu bertujuan untuk menguasai dunia. Nah, kelompok tersebut diketuai oleh Ku. Setelah itu, kejadian semakin seru, di mana Onoki dibawa ke tempat Ku. Ku di sini adalah boneka yang paling kuat, karena ia terbuat dari sel Onoki sendiri. Sementara Boruto dan teman-temannya bertarung dengan boneka lainnya, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Mitsuki kembali. Mitsuki saat ini sedang memberikan replika jantung kepadaku. Tujuannya agar Ku bisa hidup lebih lama lagi. Namun tiba-tiba Mitsuki malah menyerangku. Jadi di sini Mitsuki tidak mengkhianati Boruto. Kemudian tim 7 berkumpul kembali. Selain itu juga, pasukan yang ditahan olehku berhasil dibebaskan oleh Tsuchikage. Sedangkan di markas lainnya berhasil diselamatkan oleh Konohamaru yang berada di sana sebelumnya. Kembali ke Boruto, di mana ia mencoba untuk menyerangku. Akan tetapi mereka dihadang oleh boneka yang bernama Kirara. Kemudian pertarungan terjadi di mana Kirara mengeluarkan golem raksasa sementara Boruto memanggil Garaga. Setelah beberapa pertarungan, akhirnya Kirara terbunuh. Sementara itu Mitsuki berhasil membunuh teman bonekanya yaitu Sekie. Beberapa saat berlalu, Ku berhasil mendapatkan jantung dengan membunuh dokternya sendiri. Kemudian pertarungan antara tim 7 dan Ku terjadi lagi. Namun Boruto, Mitsuki dan Sarada kewalahan karena Ku bisa menggunakan kekuatan Jinton sama seperti Onoki. Kemudian Ku menggunakan jurus Jinton dengan seluruh cakranya. Namun di sini kawanan Boruto dibantu oleh Onoki. Jadi di sini pengguna Jinton melawan Jinton. Dan alhasil pertarungan tersebut dimenangkan oleh Onoki. Namun sayangnya Onoki mati karena kehabisan cakra. Setelah itu misi menyelamatkan Mitsuki berhasil. Dan kelompok 7 berkumpul kembali. Akibat kejadian sebelumnya, Boruto dan Sarada menerima hukuman yang berat, yaitu melepas status geninnya. Akan tetapi hal itu tidak terjadi, karena Konohamaru berhasil meyakinkan Hokage. Selanjutnya para teman-temannya pun mendapatkan misi yang lumayan sulit, namun mereka semua berhasil menyelesaikannya meskipun tidak semudah yang diperkirakan. Di suatu hari Hokage mengumumkan akan ada pertandingan kekompakan antara anak dan orang tua. Nah, di situ kita diperlihatkan hal seru dan menyenangkan antara anak dan orang tua. Sasuke pun juga turut serta dalam rangka perayaan tersebut, meskipun ia melakukannya agak canggung kepada Sarada. Nah, itulah akhir dari part 5. Dan di part yang akan datang, dunia shinobi akan terus mengalami masalah sampai mereka bisa menemukan akarnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.